apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Janin laki-laki ditemukan terkubur di semak-semak kawasan industri Candi, Kota Semarang. Menyetir ugal-ugalan di jalan kampung, mobil operasional milik Satpol PP Kabupaten Boyolali nyaris menabrak anak yang bersepeda. Efek mahalnya harga pakan ternak Pahlawan Super sampai mandi jagung di Solo. Janin berjenis kelamin laki-laki ditemukan terkubur di semak-semak di daerah kawasan industri Candi, Kota Semarang. Polisi masih menyelidiki dan mencari pembuang janin tersebut. Janin berkelamin laki-laki ini ditemukan polisi dari Polsek Ngalian usai membongkar gundukan tanah di area di kawasan industri Candi, Kota Semarang, Senin lalu. Penemuan ini bermula saat warga menemukan adanya tanah yang baru saja digali di semak-semak di area tempat parkir bus antar jemput karyawan. Setelah dibongkar, ternyata di balik gundukan dan galian dangkal ada janin yang dibungkus kain putih di dalamnya. Petugas Polsek Ngalian bersama tim Inafis yang tiba di lokasi langsung melakukan tempat olah kejadian perkara. Diduga janin dikubur hari Minggu malam atau sehari sebelum ditemukan. Petugas juga memperkirakan bahwa janin dikubur oleh pasangan muda-mudi karena sebelumnya pada malam hari ada sepeda motor yang berboncengan berhenti di sekitar lokasi. Saat pagi ketika dicek dan ditemukan adanya gundukan tanah. Baru berarti Pak ya? Baru diduga semalam itu yang buatnya gundukan. Ketika malam itu mencurigakannya sekira pukul 8. Kalau yang pasangan itu mungkin jalan sekitaran muda-mudi atau sekitaran masih muda-mudi. Untuk perkembangan selanjutnya mungkin kepolisian melanjutkan lanjutnya. Kita sudah cek CCTV sekitar. Dari CCTV nanti kita olah, kita kembangkan untuk mencari pelaku. Nanti dari penyidikan nanti kita dibantu mungkin dari Resmo Polres maupun Inafis Polres. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa 3 orang saksi. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi penemuan janin. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Mobil operasional yang diduga milik Satpol PP Kabupaten Boyolali ugal-ugalan di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo. Aksi dengan kecepatan tinggi ini juga nyaris menabrak anak yang sedang bermain sepeda. Kamera pengawas di Masjid Dukuh Logerit, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali merekam aksi ugal-ugalan kendaraan di jalan perkampungan pada Jumat pekan lalu. Rekaman terlihat satu sepeda motor yang dikendarai 2 pelajar secara boncengan. Kemudian terlihat di belakangnya sebuah mobil plat merah yang melaju dengan kecepatan tinggi. Bahkan mobil nyaris menabrak seorang anak saat bermain sepeda. Warga yang mengetahui aksi ugal-ugalan ini juga terlihat keluar dari rumah untuk melihat peristiwa ini. Itu mobil dari arah barat ke timur melaju dengan kencang. Terus warga-warga pada keluar panik dan untuk selanjutnya mobil sudah tiba-tiba hilang karena posisi mobil itu ya sangat kencang. Itu memang benar plat merah ya Pak ya? Untuk dari CCTV masjid itu platnya plat merah itu. Setelah ditelusuri, mobil dinas plat merah dengan nomor polisi AD1632XD ini diketahui kendaraan operasional Satpol PP Kabupaten Boyolali. Saat ini mobil telah ditarik kembali ke kantor Satpol PP dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka akan ada sanksi bagi pegawai yang menggunakannya. Boleh. Jadi yang namanya kendaraan dinas itu harus digunakan pejabat yang bersangkutan dan di hari dinas. Ketentuannya kan begitu. Kalau digunakan keluarga tentu tidak boleh. Nah, dengan adanya video tersebut tentu akan kami panggil dulu. Kronologisnya seperti apa kan begitu. Nah, hasil nanti pemanggilan, kemudian bercerita tentang kronologis, kemudian kita akan BAP.
Sementara pihak kepolisian menyebut jika pengemudi mobil saat itu adalah anak dari staf Satpol PP dan menggunakan mobil tanpa seizin dari orang tuanya. Kalau kronologinya sebenarnya memang kalau pengakuan dari anak tersebut itu mengaku mengendarai mobil plat merah tersebut tanpa izin. Tapi yang bersangkutan sudah dikonfirmasi dalam mediasi itu sudah dewasa dan sudah memiliki SIM. Jadi setelah mengambil mobil orang tuanya yang memang mobil itu plat merah, itu dikemudikan oleh anak tersebut. Setelah dilakukan mediasi, kasus ini sudah diselesaikan dan staf ASN juga telah diberikan sanksi. Tidak hanya mahir dan memiliki SIM, membawa kendaraan juga perlu memperhatikan keselamatan orang lain. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Puluhan peternak ayam di Solo Raya menggelar aksi protes atas tingginya harga jagung di pasaran pada Selasa siang. Mereka meminta pemerintah mengatasi masalah itu. Jika tidak, Menteri Pertanian diminta untuk mundur. Kapan lagi bisa melihat Ultraman dan Spiderman mandi jagung kalau bukan dalam aksi peternak ayam Solo Raya ini? Tak hanya mandi jagung, masa juga membagikan jagung rebus, telur, hingga ayam ke warga yang melintas di Bundaran Geladak, Solo pada Selasa siang kemarin. Aksi dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Solo Raya ini didorong karena tingginya harga jagung di pasaran. Jagung katanya surplus, nyatanya jagung harganya naik terus. Petani. Saat ini harga jagung mencapai 7.500 per kilogram, padahal harga eceran tertinggi dari pemerintah seharusnya Rp5.500 per kilogram. Tentu saja kondisi ini tak hanya membuat peternak ayam itu menjerit, tetapi juga petani jagung. Masa meminta agar pemerintah menstabilkan harga jagung untuk mengurangi efek domino terhadap harga daging ayam dan telur. Jika dinilai masih gagal, mereka menuntut Menteri Pertanian untuk diganti. PP-nya naik, otomatis harga jual kita harus tinggi, sedangkan tingkat daya beli masyarakat nggak cukup. Otomatis harganya di bawah HPP, kita merugi. Dia merasa jengkel ya dengan kenaikan ini, kita bagi jagung juga nanti. Jadi walaupun mahal ya kita bikin mandi sekalian saja supaya ayamnya juga mengalah dulu, karena memang peternak ini jadi membutuhkan jagung, tapi karena kejengkelan kita dengan harga yang seperti ini, akhirnya HPP tinggi ya mungkin kita pakai mandi aja jagung. Direktur pangan, direktur pakan ya, artinya itu bisa kolaborasi untuk memberikan ketersediaan jagung di tingkat peternak ini, karena mayoritas 80% kebutuhan jagung di negara kita adalah peternak rakyat. Dan kalau memang Pak Menteri nggak bisa menyelesaikan ini ya lebih baik kita ganti aja begitu. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sempat menyampaikan jika produksi jagung untuk semester pertama tahun 2025 mencapai 28 juta ton atau surplus 4 juta ton. Namun surplus jagung yang diklaim pemerintah ini nyatanya tidak dirasakan masyarakat karena harga jagung di pasaran berada di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Berbeda dengan di Solo, di Kota Tegal, harga komoditas seperti bawang merah, cabai hingga tomat terpantau turun dalam sepekan terakhir. Namun, hal itu tidak membuat daya beli masyarakat tinggi. Harga sejumlah komoditas di pasar tradisional di Kota Tegal berangsur turun selama sepekan terakhir. Seperti harga bawang merah dari Rp50.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Begitupun bawang merah kualitas super dari semula Rp60.000 kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Selain bawang merah, harga cabai juga turun. Seperti cabai keriting dari Rp40.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Lalu harga kacang panjang turun dari Rp12.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Timun turun dari Rp12.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Dan penurunan harga cukup signifikan terjadi pada tomat dari Rp25.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Salah seorang pedagang sayur mayur di Pasar Pagi Kota Tegal mengatakan meski harga jual murah, aktivitas ekonomi di pasar cenderung lesu. Pengaruhnya
nggak ada yang beli, sepi. Terus tanamannya rupanya lagi pada panen. Oh, pasukan banyak, Bu? Pasukan, ya sedang lah. Mulai kapan boleh turun? 1 minggu lah. 1 minggu. Ini kan harga-harga sudah mulai turun, Bu. Ini pembeli gimana, Bu? Ramai? Lumayan, sedang tuh. Orang nggak ramai sih. Siji nggak ada ya orang itu siapa? Dia gawe sepi, terus uang-uangnya pada anak sekolah. Harga jual komoditas lainnya cenderung stabil seperti bawang putih, cabai rawit, kentang, dan wortel. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal.